terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang petani yang terseret arus Sungai Cihejo di Kabupaten Bandung ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Lagi dan lagi, puluhan ibu di kota Sukabumi menjadi korban penipuan investasi bodong. Kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Diduga menghirup gas beracun, 2 anak buah kapal tewas saat membersihkan palka di Pelabuhan Kejawaan, Kota Cirebon. Puluhan warga yang didominasi ibu-ibu mendatangi Polres Sukabumi Kota pada Selasa malam. Mereka mengaku menjadi korban penipuan dengan modus gadai rumah hingga mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Lagi-lagi penipuan dengan modus investasi bodong kembali terjadi di Sukabumi. Kali ini menimpa puluhan korban dengan dugaan investasi gadai rumah. Mereka melaporkan pelaku berinisial HD, pemilik perusahaan CV Amanah Abadi Properti yang diduga telah melakukan penipuan dengan kedok investasi sewa hunian atau gadai rumah. Para korban yang didominasi kaum ibu ini mengaku telah menjadi korban gadai rumah yang dilakukan pelaku. Modusnya yakni menawarkan investasi kepada para korban dengan iming-iming tempat tinggal atau rumah dengan kontrak 1 hingga 2 tahun. Para korban ini telah menyetorkan uang mulai dari 20 hingga 100 juta rupiah kepada pelaku. Total kerugian yang dialami para korban mencapai 346 juta rupiah. Seorang korban mengaku terpaksa harus mencari kontrakan untuk tempat tinggalnya karena diusir pemilik rumah, lantaran rumah yang ditempatinya tidak dibayar oleh pihak perusahaan. Dengan kantor, jadi mendesak saya suruh keluar dari rumah karena saya udah nggak mau lagi hubungan dengan kantor. Nah udahlah, saya minta tempo sampai habis lebaran. Nah hari Jumat kemarin terpaksalah saya keluar, cari lagi kontrak. Penagihan dari pihak yang punya rumah itu ke ibu sejak kapan, Bu? Sejak bulan puasa. Bulan puasa aja, karena kantor. Sebelum puasa juga udah minta. Maret sama April katanya 2 bulan. Gitu. Nah, 2 bulan itu nggak bayar katanya. Saya udah nggak mau lagi urusan dengan kantor karena susah dibayar, susah membayarnya katanya. Saya nggak mau ngemis ke kantor katanya gitu. Lagian nggak full gitu bayarnya juga kan. Katanya jadi 1 bulannya 1 juta gitu. Sedangkan kantor itu nggak bener gitu, bayarnya susah katanya. Jadi terkait kasus ini, polisi sudah mengamankan seorang mediator atau marketing perusahaan untuk dimintai keterangan. Korban sementara 13 orang mengalami kerugian sekitar 362 juta. Dari 13 korban tersebut bervariasi kerugian, ada yang 70 juta, ada yang 20 juta, kemudian ada yang 100 juta, jadi bervariasi. Total kerugian ya tadi 362 juta. Polisi mengimbau kepada warga yang menjadi korban untuk segera melapor kepada polisi. Sejauh ini, polisi masih mendalami keterangan dari 4 orang yang diduga terlibat sebagai saksi. Asep Didi melaporkan dari kota Sukabumi. 2 orang anak buah kapal tewas saat membersihkan palka di Pelabuhan Kejawaan, Kota Cirebon. Diduga 2 ABK tersebut menghirup gas beracun, sedangkan 1 ABK lainnya masih kritis. Syam dan Asep Syafullah meregang nyawa di dalam palka solar kapal Aji Citra Samudra yang sedang bersandar di Pelabuhan Ikan Nusantara Kejawaan, Kota Cirebon, Selasa siang. 2 anak buah kapal ini ditemukan tak bernyawa di dalam area palka yang tengah melakukan pembersihan. Sementara 1 orang lainnya, Adil Susanto, ditemukan dalam kondisi kritis di area geladak kapal. Sementara 1 orang lainnya, yakni Adil Susanto, ditemukan dalam kondisi kritis di area geladak kapal. Korban langsung dibawa ke rumah sakit pelabuhan karena kondisi tubuhnya membiru. Ketiga korban diduga menghirup gas beracun. Untuk sementara masih dalam penanganan olah TKP, penanganan awal
sedangkan untuk korban masing-masing sudah dievakuasi dan sedang mendapatkan penanganan medis untuk salah satunya yang dalam kondisi kritis. Demikian. Berarti total. Polisi masih terus menyelidiki sumber gas yang menjadi penyebab korban tewas. Maruli Habibi melaporkan dari kota Cirebon. Maut di Garut sempat terekam kamera pengawas. Korban cemburu karena mantan istrinya bekerja di rumah pelaku. Korban yang dalam keadaan mabuk merusak rumah pelaku hingga akhirnya terjadi pertikaian dan berujung maut. Kamera pengawas merekam pertikaian seorang pria dengan 2 orang pemuda di Kampung Sayuran, Desa Barusada, Kecamatan Cigeduk pada 13 April 2024. Korban bernama Ridwan terlibat perkelahian dengan 2 orang terduga pelaku yang masih tetangganya sendiri bernama Asep dan Ebi. Akibat peristiwa itu, korban meninggal dunia 1 hari setelah kejadian. Polisi yang mendapat laporan kemudian membongkar makam Ridwan untuk diotopsi. Hasilnya terdapat luka memar di beberapa bagian tubuh korban. 2 orang pelaku yang terlibat penganiayaan akhirnya diamankan polisi ke Polres Garut. Menurut polisi, penganiayaan tersebut saat korban yang sedang mabuk merusak rumah pelaku. Tak terima atas perbuatan korban, akhirnya kedua pelaku melakukan penganiayaan secara bergantian. Tersangka saja. Bang, kalau dilihat dari pemeriksaan sementara kan ini dipicu karena ada kecemburuan dari korban, betul nggak, Dan? Nah, ini bukan kecemburuan, jadi awalnya kita sulit kalau menanyakan korban kan sudah meninggal. Ya kan memang korban ini datang ke rumah di mana tempat istrinya mantan istrinya bekerja. Jadi dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol. Terus mengamuk sana, pecahkan kaca sehingga terjadi perkelahian. Terus pindah lagi ke TKP, satu lagi yang menyebabkan ada tersangka satu lagi yang ikut juga berkelahi karena korban juga menendang-nendang rumah orang tersebut. Dugaan sementara, motif penganiayaan ini lantaran korban cemburu kepada mantan istrinya yang kini bekerja di rumah pelaku. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Pengadilan Negeri Subang kembali menyidangkan kasus pembunuhan ibu dan anak yang didalangi suaminya sendiri. Namun Ketua Majelis Hakim melarang wartawan meliput jalannya sidang. Pihak pengadilan beralasan larangan itu dilakukan agar kesaksian dari para saksi tidak bocor ke saksi yang belum hadir di persidangan. Untuk para wartawan, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang Ardi Wijayanto melarang wartawan untuk meliput jalannya sidang kasus pembunuhan ibu dan anak Selasa siang. Larangan atas permintaan kuasa hukum terdakwa Yosef Hidayah. Pengadilan beralasan agar informasi atau kesaksian para saksi yang dihadirkan tidak bocor atau terdengar oleh saksi lain yang belum dihadirkan di persidangan. Saya Hendri dari Kompas TV, izin. Itu kewenangan majelisnya lah ya. Nanti gimana itu majelisnya yang ini masalah peliputannya apakah boleh kami merekam langsung, nanti kewenangan dari majelis persidangan itulah ya. Yang jelas di sini sesuai dengan pasal yang saya sebutkan tadi itu kan saksi satu dan lain tidak jangan untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang. Nah, jadi dasarkan itu, jadi dikhawatirkan tadi itu takutnya karena live streaming, sementara saksi-saksi yang lain kan masih banyak yang diperiksa. Kami tidak live streaming, Pak. Ya, apakah misalnya live streaming atau direkam atau gimana? Untuk lebih di persidangannya itu nanti ya mungkin kewenangan majelis lah. Namun kuasa hukum terdakwa membantah alasan hakim. Pihaknya tidak pernah berkomunikasi apalagi meminta hakim agar wartawan dilarang meliput jalannya sidang. Tadi ada pernyataan dari majelis yang melarang peliputan atas permintaan dari kuasa hukum. Itu benar nggak, Pak? Kami tidak pernah meminta teman-teman media tidak masuk. Ya, kami hanya meminta kepada majelis fotokopi berkas acara. Jadi kami tidak meminta pelarangan itu. Saya tidak tahu kalau misalnya
ketua majelis menyampaikan ke saya tidak tahu maksudnya apa, karena kami tidak pernah mengajukan permohonan apapun selain permintaan berkas. Kami tidak pernah berbicara dengan pihak majelis. Sidang lanjutan kasus pembunuhan ibu dan anak Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu dengan terdakwa suami dan ayah korban sendiri, Yosep Hidayah, mendengarkan keterangan 6 saksi dari kepolisian. Namun ternyata salah satu saksi yang dihadirkan adalah anak tertua terdakwa. Perasaannya gimana sih menjadi saksi dari seorang ayah? Ya campur aduk. Campur aduknya seperti apa itu? Bisa dijelaskan mungkin? Sulit dijelaskan. Yang penting kita apa adanya, jadi bisa. Pembunuhan terhadap ibu dan anak ini terjadi pada tanggal 21 Agustus tahun 2021 lalu. Pembunuhan dilatar belakangi keinginan pelaku untuk mendapatkan uang yayasan sebesar 30 juta rupiah, namun ditolak oleh kedua korban. Kasus ini didalangi suami korban dengan melibatkan istri muda bernama Mimin dan 2 anaknya bernama Arigi dan Abi, serta keponakan korban bernama Danu. Channel Arifin melaporkan dari Subang.